Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan membacakan kitab Syarhu Masail Jahiliyah, penjelasan tentang permasalahan-permasalahan jahiliyah. Dan alhamdulillah biidznillah taala kita sudah sampai ke permasalahan yang ke-24. Qala al-mu'allif rahimahullah, Al-mas'alatul rabi'atu wa isrun, permasalahan yang ke-24. Tidak terasa kita sudah melewati beberapa permasalahan yang semuanya itu adalah sifat di antara sifat-sifat jahiliyah yang kita berharap dengan mengetahuinya kita bisa menjauhinya tentunya dan waspada dari sifat-sifat tersebut. Di permasalahan yang ke-24 ini, mu'allif mengetengahkan judulnya Zuhduhum fil haqqi idza kana alaihi du'afa. Keengganan mereka, ya, zuhduhum, keengganan mereka di dalam menerima kebenaran idza kana alaihi du'afa, apabila di dalam kebenaran tersebut ada orang-orang lemahnya. Maksudnya adalah di antara sikap jahiliyah adalah mereka enggan menerima kebenaran apabila kebenaran tersebut di dalamnya ada orang-orang yang lemah yang mengikuti kebenaran tersebut. Dan model yang seperti ini, karena ini adalah sifat, tentu akan senantiasa ada dan kita jumpai dengan berbagai macam modelnya. Intinya mereka tidak mau menerima kebenaran meskipun kebenaran itu nampak jelas, tapi karena di dalamnya ada orang-orang lemah, sedangkan dia adalah orang-orang yang kuat, terpandang, berpendidikan, punya kedudukan, sehingga enggan untuk duduk, enggan untuk mengambil al-haq tersebut hanya karena di situ ada orang-orang lemahnya. Dan yang semodel dengan hal ini yang mungkin kita jumpai mirip, ya, adalah keengganan sebagian manusia, yakni mengambil ilmu, thalabul ilmi, kalau tidak dengan satu levelnya, tidak dengan satu habitnya atau dengan satu kelompoknya. Kenapa? Karena mereka berpandangan bisa kok buat majelis yang khusus untuk orang-orang khusus. Toh ustadznya bisa didatangkan. Kita tidak perlu bersusah-susah, bersesak-sesak, ya,
dalam mendatangi ilmu. Maka ini ada kemiripan, yaitu tidak mau mendatangi kebenaran, tidak mau mengambil al-haq, ya, hanya karena di situ orang-orangnya stratanya rendah. Aku kan orang terpandang, aku orang berpendidikan, aku beruang, bajuku bagus, sehingga tidak layak untuk saya duduk dengan orang-orang yang tanda kutip miskin. Itu sifat jahiliyah. Kalau ada sifat tersebut pada orang muslim, maka hati-hati. Itu diantara sifat jahiliyah, yaitu keengganan mereka berkumpul dengan al-haq, ahlul haq, hanya karena di situ ada orang-orang lemah. Kemudian saya mengatakan tarkud dukhuli fil haqqi idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa, yaitu mereka enggan, tidak mau masuk berkumpul di dalam menerima kebenaran, mengambil kebenaran, idza sabaqahum ilaihi ad-du'afa, jika ada orang-orang yang lemah yang mendahului mereka di dalam memperoleh kebenaran tersebut. Ini orang baru mengenal, dikenalkan dengan kebenaran, kemudian dilihat ini sebenarnya bagus ini, apa yang dibawa ini bagus, tapi kok pengikutnya orang-orang saya lihat miskin, motornya butut, sedangkan saya adalah orang yang naik mobil, orang kaya, mobilku mewah, masa saya bermajelis dengan mereka, gengsi, malu dan sebagainya. Maka ini termasuk sifat-sifat jahiliyah, modelnya seperti itu, yaitu mereka meninggalkan berkumpul, masuk di dalam mengambil kebenaran tatkala mereka menjumpai ternyata di situ sudah didahului oleh orang-orang yang lemah. Ini adalah perangai jahiliyah. Nah, mereka melakukan ini semuanya takabburan wa anafatan, karena merasa takabbur, merasa dirinya besar, wa anafatan, dan terhormat. Ini yang mencegah mereka, menghalangi mereka untuk berkumpul masuk ke dalam majelis-majelis atau kumpulan orang-orang yang di situ mereka mencari al-haq. Fa anzalallahu ta'ala, karena perbuatan mereka ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum. Allah menegur Rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan engkau usir orang-orang yang yad'una rabbahum, yang mereka tuh justru menyeru Rabb mereka. Sebenarnya disebutkan bahwasanya orang-orang pembesar Quraisy meminta waktu khusus, tempat khusus berkumpul dengan Rasulullah SAW tanpa sahabat-sahabat beliau, tanpa pengikut-pengikut beliau yang notabene atau mayoritas adalah orang-orang lemah. Rasulullah manusia biasa, naluri beliau sebagai dai melihat itu peluang untuk kemudian diambil kesempatan itu. Wah, ini kesempatan, mumpung mereka mau membuka diri untuk saya memberikan taklim, memberikan dakwah kepada mereka. Bayangkan, tempat khusus, waktu yang khusus. Tapi ya, mereka yang remeh-remeh ini singkirkan dulu. Kita minta waktu khusus. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman ini, yakni tidak dibenarkan hal seperti itu. Kalau mereka memang menginginkan kebenaran, datang, ambil. Karena kebenaran ini untuk semua orang. Dan juga Rasulullah ditegur langsung ketika berpaling, ketika yang datang orang buta, kemudian menyambut tatkala yang datang itu adalah para pembesar. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah.
Demikianlah hendaknya kita waspada terhadap sifat-sifat jahiliyah, yang karena ini sifat tentunya tidak bisa dibunuh, dia akan senantiasa ada, tinggal mungkin kadarnya yang berbeda. Kalau orang jahiliyah dulu enggan menerima al-haq, jika ini dinul Islam, hanya karena orang-orang yang mendahului mereka, yang as-sabiqun al-awwalun, yang memeluk agama Islam, itu memang orang-orang lemah, kebanyakan orang-orang lemah. Jarang bangsawan yang menerima ajaran Nabiullah Muhammad SAW pada awalnya. Sedikit, yang banyak pengikutnya adalah lemah, ya, sehingga mereka bisa ditindas. Nah, jangan sampai sifat yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya ini kemudian bercokol dalam hati kita dalam bentuk yang lain, dalam versi yang lain. Tidak sampai menolak kebenaran, tapi ya tadi itu ada rasa bahwasanya saya itu kumpulannya harus khusus, saya harus punya majelis khusus dengan orang-orang khusus. Adapun yang sudah ada, itu biarlah untuk mereka yang mau saja. Ini hati-hati, dan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang tahu isi hati kita. Tetapi ini adalah sebuah nasihat agar kita faham bahwasanya kita itu memuliakan kebenaran karena apa yang ada pada kebenaran itu, bukan pada siapa yang membawa kebenaran itu. Jadi kebenaran tidak diukur dari siapa yang membawa. Nah, saya mengatakan asyarhu itu Syekh Al-Fauzan hafizallahu taala, beliau menjelaskan ahlul jahiliyah yarfaduna al-haqqa idza kana alaihi du'afa'i minan nas. Ahlul jahiliyah itu mereka enggan menolak menerima kebenaran apabila kebenaran tersebut sudah didahului oleh orang-orang du'afa dari kalangan manusia. Walihadza qalu, oleh karena itulah mereka mengatakan ahaula imanallahu alaihim min bainina. Ini perkataan orang-orang jahiliyah dulu. Apakah mereka ini, maksudnya siapa? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manallahu alaihim min bainina, yang Allah lebihkan mereka di atas kami. Apakah mereka ini? Ahaula imanallahu alaihim min bainina. Maksudnya ini mengejek. Apakah mereka yang seperti ini yang Allah lebihkan dari kita? Jadi maksudnya para sahabat Rasulullah SAW. Yakni laisu aula bil jannati minna, bil jannati minna. Nahnu aqdamu minhum wa asrafu minhum. Haula'i du'afa ma lahum qimatun wala miqdarun fil mujtama'i. Beliau mengatakan maksudnya adalah bukankah kami lebih, atau mereka, tidakkah mereka itu lebih rendah dibanding kami? Nahnu aqdamu minhu, kami lebih aqdam, lebih senior. Wa asrafu minhum, kami lebih mulia. Adapun mereka itu lemah, tidak punya qimah. Qimah itu harga, tidak punya nilai, dan juga tidak punya wala miqdar, ya, tidak punya nilai, tidak punya derajat. Fil mujtama', di lingkungan mereka bukan tidak punya nilai, tidak punya kedudukan di masyarakat. Adapun kami senior, kami punya kemuliaan, kami punya kedudukan. Adapun mereka itu lemah. Kok bisa mereka yang seperti itu Allah karuniai kemuliaan, padahal kami adalah orang-orang besar, kami orang-orang terpandang.
Wa qad raddallahu alaihim biqaulihi, maka statement mereka itu, cara pandang mereka yang seperti itu, Allah langsung bantah di dalam surat yang sama, yaitu surat Al-An'am ayat 53. Alaisallahu bi'a'lama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa yang lebih bersyukur? Siapa di antara hamba-hambanya yang bersyukur? Allah lebih tahu. Kalian mengatakan, loh, kami kan lebih dahulu, kami lebih senior, kami lebih punya kemuliaan, kami lebih punya kedudukan. Lah ini bocah kemarin sore mungkin seperti itu ya, Muhammad, pengikutnya orang-orang lemah, sahabat-sahabatnya orang-orang lemah. Kok bisa dia dipilih oleh Allah dengan kemuliaan, mendapatkan nubuwah? Kenapa tidak kami yang lebih pintar, lebih punya kedudukan, lebih senior tadi? Ya, tidak bisa seperti itu. Kemudian Allah mengatakan, alaisallahu bi'alama bisyakirin. Bukankah Allah lebih tahu siapa di antara hamba-hambanya yang lebih bersyukur? Fallahu jalla wa ala la yu'ti hadzal din illa liman ahabba. Maka demi Allah, wallahi, demi Allah Subhanahu wa taala itu jalla wa ala tidaklah memberikan hadzal din, agama ini, illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang dicintai oleh Allah. Jadi agama ini tidak diberikan kepada semua orang, tapi hanya untuk hamba-hambanya yang dicintai saja. Amma dunya, adapun dunya, saya mengatakan, fayu'tiha liman yasha' min ahbabihi wa min a'daihi. Adapun dunia Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari kalangan hamba-hambanya yang dicintai atau hamba-hambanya yang justru musuh bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa mendikte Allah. Kenapa kok tidak diberikan kepada saya? Saya kan lebih dahulu. Kadang kita seperti itu. Masih ada sifat-sifat seperti itu. Loh, saya kan dahulu di sini. Kenapa kedudukan itu justru diberikan kepada orang yang baru datang, dan demikian itu kadang muncul. Sesungguhnya keutamaan itu milik Allah, dan Allah berhak memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, innallaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man lam yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada hamba-hambanya yang dicintai dan hamba-hambanya yang tidak dicintai. Wa amad-din, adapun agama ini, ilmu, agama, pemahaman, fala yu'tihi illa man yuhib, maka tidaklah Allah berikan kecuali kepada mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita adalah Allah mudahkan kita di dalam memahami agamanya, kemudian mengamalkannya dan meningkatkan kualitas beragama. Maka insya Allah itu adalah tanda di antara tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Nah, kemudian kita lanjutkan al-mas'alatul khamisatu wal isrun, permasalahan yang ke-25. Hampir sama dengan permasalahan yang ke-24, namun ini lebih khusus ya. Al-istidlalu ala kauni syai'i batilan bisabqi atau bisabqi du'afai ilaihi. Mereka beristidlal, berhujjah, berargumentasi ala kauni syai'i batil. Yang mereka membuat ukuran, parameter untuk menilai sesuatu ini batil. Enggak, ini parameter mereka ya. Mereka berhujjah bahwasanya untuk menilai sesuatu ini batil cukup dengan apa? Ya. Kalau
ya tadi, kebenaran tersebut atau perkara tersebut yang pertama kali mengikuti adalah orang-orang lemah. Jadi mereka itu punya argumentasi, punya pandangan, punya parameter bahwa untuk menilai sesuatu itu batil adalah sesuatu tersebut yang pertama kali tertarik adalah orang-orang rendahan. Jadi kalau coba lihat saja, contohnya ada orang jual, ini kalau dagangan, lihat saja tuh, kok rame, siapa sih yang beli? Oh alah yang beli tukang becak, itu berarti contoh bukan meremehkan, contoh saja. Oh yang beli kuli-kuli, yang beli nggak recommended. Nah, ini contoh. Ini dalam dunia belanja atau beli. Kalau seperti itu masalah itu urusan dunia. Tapi untuk urusan agama tidak boleh seperti itu. Itu cara pandang orang jahiliyah. Dilihat dulu, itu yang ngerumuni siapa? Itu yang datangi siapa? Dilihat, orang-orang lemah. Nah, batil. Gampang toh standarnya. Ini parameter orang-orang jahiliyah. Jadi untuk menilai sesuatu itu batil hanya dengan cara seperti itu. Gampang banget. Lihat saja itu siapa yang ngeroyok, siapa yang ngerumun. Oh, orang-orang lemah, ya sudah, berarti batil. Nah, ini diantara permasalahan jahiliyah atau sifat jahiliyah yang ke-25. Saya mengatakan al-istidlalu ala butlanihi bisabaqi du'afa. Terjemahnya seperti tadi. Kaqaulihi, sebagaimana perkataan mereka, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Surat Al-Ahqaf ayat 11. Ingat ya, ini perkataan ini sebenarnya perkataan orang-orang kafir ya. Kalaupun dijadikan hujah sebagian ustaz itu nanti maknanya dirubah. Jadi orang-orang kufar ini, orang-orang musyrik ini mengatakan, lau kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya perkara itu memang khairan, kebaikan, ma sabaquna ilaihi, tentunya mereka tidak mendahului kami di dalam memperoleh hal tersebut. Tidak mungkin. Kalau itu perkara baik, tentunya kami sudah yang pertama kali. Tidak mungkin mereka orang-orang lemah itu mendahului kami. Ini perkataan orang jahiliyah ya. Seandainya itu kebaikan, tentunya kami sudah mendahului. Nah, yang serupa dengan ini adalah apa yang kita jumpai di masyarakat kita, di keluarga kita. Jadi ketika kita mendapatkan pengetahuan tentang agama yang hak ini, sunnah ini, kemudian kita sampaikan kepada orang tua kita atau mungkin kepada rekan kita, maka salah satu dalilnya ya seperti ini. Kalau ini kebaikan, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita tentunya sudah mengajarkan. Kalau ini kebaikan sudah dari dulu orang tua kita sudah tahu. Ini orang tua kita tidak mengerjakan, orang tua kita tidak tahu, guru-guru kita tidak mengajarkan. Kamu pikir guru kita itu bodoh, kiai kita bodoh, ustadz kita bodoh. Kok kamu datang dengan percaya diri mengatakan inilah yang benar? Kalau itu benar, itu al-haq, ya sudah. Dari dulu ustadz-ustadz kita, guru-guru kita mengajarkan. Nah ini serupa, mirip. Kita jumpai seperti itu. Di keluarga pun seperti itu hujahnya. Ketika kita sampaikan bahwasanya perkara ini tidak ada dalam Islam, ini bukan ajaran Rasulullah, nggak ada itu yang namanya setelah kematian kemudian dikirim doa hari ketiga, ketujuh dan sekian penentuan bilangan itu dengan tata cara yang khusus. Maka kita katakan itu tidaklah diamalkan oleh Rasulullah, sahabatnya dan para imam yang lain. Maka jawabannya seperti itu sama. Ya, kamu tuh baru kemarin ngaji, baru kemarin sore. Berarti kamu secara tidak langsung menuduh guru-gurumu, mbah-mbahmu, orang tuamu itu bodoh, nggak tahu. Sehingga kamu merasa ini yang benar, yang kita kerjakan salah. Nah ini kita jumpai. Jadi jangan sampai ya sifat-sifat yang seperti ini muncul di tengah-tengah
kita, yaitu menilai sesuatu itu batil hanya dengan cara seperti tadi. Dilihat saja siapa yang pertama kali mengamalkan. Oh, ternyata orang-orang lemah. Kalau orang-orang lemah maka kita tolak. Bukan seperti itu. Nah, kita baca penjelasannya. Min adatil jahiliyah, termasuk di antara adat atau perilaku jahiliyah, al istidlalu ala butlani syai'i bisabaqi du'afa ilaihi, kama qala Allahu 'anil musyrikina annahum yaqulun law kana khairan ma sabaquna ilaihi, yaquluna nahnu ahlu ma'rifah wa ahlu khibrah wa ahlu tafkir na'rifu al-umur. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzina jaa'a bi Muhammadun laisa haqqan taraknahu walau kana haqqan lasabaqna ilaihi. Ini perkataan mereka ya, dijelaskan oleh Syekh bahwasanya kalau orang-orang jahiliyah itu ya, ketika didatangkan kebenaran kepada mereka, mereka berhujah dengan cara seperti tadi dan mengatakan nahnu ahlu ma'rifah, kami itu sudah orang yang ahlul ma'rifah, maksudnya sudah berpengetahuan, berwawasan, ahlul khibrah ya, berpengetahuan, berwawasan, wa ahlul tafkir, punya pemikiran, punya pandangan, na'riful umur, kami pun sudah banyak tahu asam garam kehidupan, kami banyak tahu permasalahan-permasalahan. Walamma ra'ayna anna hadzal ladzi jaa'a bi Muhammadun laisa haqqan tarakna, maka tatkala kami melihat bahwasanya apa yang dibawa oleh Muhammad ini bukan sebuah kebenaran, maka kami tinggalkan. Karena tadi kami ini lebih berilmu, kami sudah kenyang dengan pengalaman, kami belajar lebih lama daripada kamu. Maka tidak bisa kami terima apa yang dibawa oleh Muhammad, karena kami melihat kita punya tadi itu ya, wawasan, punya pengetahuan. Ini hujahnya orang-orang musyrik ketika didatangkan kebenaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Walau kana haqqan, seandainya apa yang dibawa Muhammad itu benar, lasabaqana ilaihi, tentulah kami yang akan terlebih dahulu memperoleh kebenaran tersebut. Ini perkataan orang-orang jahiliyah. Nah, fatarakna lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Afan. Fatarkuna lahu dalilun ala annahu laisa haqqan. Maka dengan kita meninggalkan perbuatan itu, meninggalkan perkara tersebut, maka itu adalah sebuah hujjah, sebuah dalil bahwasanya perkara itu adalah batil. Ini orang-orang, sebagian orang ada yang seperti ini, ada. Jadi pernah ini di keluarga, di lingkungan keluarga saya. Jadi tatkala kita sampaikan sebuah suatu keyakinan, suatu akidah, suatu amaliyah, dan serta-merta mereka mengatakan berapa yang mengamalkan amalan itu, siapa saja, dan mereka menyebutkan orang-orang besarnya. Ya. Lembaga pemerintahan kita ya, lembaga keagamaan pemerintahan kita yang resmi itu, dia sebutkan tokoh-tokohnya. Ya. Tuh lihat, ini. Tidak ada yang punya pemahaman seperti kamu, tidak ada yang mengamalkan amalan seperti kamu. Maka itu sebagai bukti bahwasanya apa yang kamu bawa itu batil. Kita jumpai kan seperti itu. Coba sih siapa yang mengamalkan kamu? Menterinya? Enggak. Guru sekolah? Enggak. Orang-orang yang di badan-badan keagamaan? Enggak. Tidak banyak orang yang mengamalkan seperti kamu. Dan itu bukti bahwasanya ajaranmu itu sesat, ajaranmu itu menyimpang, karena nggak banyak yang memilih jalan itu. Gimana kalau kita dikasih hujah seperti itu? Tapi demikianlah cara berpikirnya orang-orang jahiliyah, dan itu masih banyak kita jumpai. Ya, itu karena memang subhatnya belum tercabut. Ya, masih ada orang tua kita pun ketika kita ajak yang belum dapat hidayah, salah satu hujahnya seperti itu. Ya, boyo ora usah neko-neko, ndak usah macem-macem.
apa yang kamu bawa itu tidak lumrah, tidak lazim. Nggak ada di desa ini yang ngamalkan seperti kamu. Tuh guru ngajimu dulu, Pak ini. Nggak ada yang seperti kamu ini. Kok kamu datang bawa seperti ini, kok nyeleneh? Terus tinggalkan saja. Ini batil berarti. Karena kenapa? Karena tidak diamalkan oleh tokoh-tokoh tadi. Nah, saya mengatakan wa hadza min abtalil batil. Maka hujah seperti ini adalah termasuk hujah yang paling batil. Li'anal haqqa laisa ittiba'uhu mauqufan ala tabaqatin minan nas. Saya mengatakan ini adalah hujah yang paling batil. Kenapa? Karena kebenaran itu tidaklah diukur dengan suatu generasi. Maksudnya tidaklah diukur dengan siapa yang lebih dulu, bukan. Bal ittiba'ul haq minnatun yamunnullahu biha ala man yasha'u min ibadihi wa yufiquhu laha. Karena kebenaran itu adalah sesuatu yang, atau dikarenakan ittiba'ul haq, mengikuti kebenaran itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Jadi nggak ada ukurannya kebenaran itu harus dikerjakan oleh orang ini, orang itu. Kalau dikerjakan oleh orang-orang ini, orang-orang terpandang ini dan itu, maka itulah kebenaran. Tidak. Ukuran kebenaran diukur dengan sesuatu yang pasti. Dan tentunya kebenaran itu adalah sebuah hidayah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mempelajari perkara-perkara seperti ini, tentunya yang pertama kali adalah agar kita paham bahwasanya sifat-sifat yang seperti itu dan yang semacam dengan hal itu, atau yang turunan dari sifat-sifat itu, maka itu akarnya adalah dari mana? Pemikiran orang-orang jahiliyah. Yang jahiliyah itu adalah sebuah sifat yang diperangi oleh Allah dan Rasulnya, yang kita harus jauh-jauh dari sifat itu. Maka kita harus waspada, berhati-hati, dan lebih mawas diri dari sifat-sifat yang seperti itu. Dan di antara sifat yang harus kita jauhi pula adalah kita harus membiasakan diri kita untuk mengedepankan mana yang utama dan mengakhirkan mana yang memang tidak lebih utama. Jangan dibalik. Jadi jangan sampai kita itu suka atau gemar atau sering memberikan uzur, memberikan alasan untuk diri sendiri, meninggalkan perkara yang afdal, yang utama. Kemudian di saat yang sama dia mengerjakan perkara-perkara yang mafdul, perkara-perkara yang tidak lebih utama. Maka ini sebuah ketidakcerdasan. Bahasa saya rubah. Ini sebuah ketidakcerdasan seorang mukmin. Karena Rasulullah mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Namun di saat yang sama dia memberikan alasan, memberikan uzur, bermudah-mudahan meninggalkan perkara yang afdal, yang utama. Kemudian dia lebih memilih perkara yang tidak utama. Perlu contoh? Perlu. Seandainya tidak pakai contoh, paham enggak ini? Atau perlu pakai contoh? Kalau pakai contoh kena kita semua itu. Termasuk saya. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dihafalkan semua ya doa itu. Ya, karena doa itu sangat penting. Ya, karena dengan doa itu kita berharap apa yang kita pelajari itu betul-betul membekas. Ya, seperti yang kemarin saya bacakan,
Allah manfa'ni bima alamtani. Ya Allah, berilah manfaat terhadap apa yang kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni, dan ajarilah aku sesuatu yang bermanfaat untukku. Kemudian baru wazidni ilma, tambahkan ilmu. Berdoa, ya semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Tip. Contoh dari kasus tadi yang kita sebutkan, bahwasanya janganlah kita membiasakan diri, ya, memberikan uzur, memberikan alasan, mencari alasan untuk kita tinggalkan perkara yang afdol hanya untuk mengerjakan perkara yang tidak afdol. Kalau itu terlalu sering diikuti, dilakukan terus-menerus, maka tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan meninggalkan yang afdol itu sama sekali, dan akhirnya dia akan jatuh kepada keharaman. Contohnya adalah dalam harta, saya kasih harta, waktu. Nanti kita sebutkan kasus ini. Jadi contoh, ketika seseorang sudah Allah cukupkan rezekinya untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk kerabatnya, berarti kalau sudah seperti ini, yang tinggal adalah orang lain. Kenapa? Dirinya sudah, keluarganya sudah, kerabatnya sudah. Karena kalau kerabatnya belum, yang lebih utama itu tentunya adalah kerabat dulu, yang dientaskan dari kemiskinan, yang diringankan bebannya itu kerabat dulu. Nah, seandainya Allah sudah cukupkan kita dan sebagainya, kalau diberikan soal kepada kita, kelebihan harta itu yang lebih utama untuk apa? Untuk ibadah, entah umroh, entah infak, yatim atau sebagainya, jalan dan sebagainya. Pokoknya jalan-jalan kebaikan lah ya, untuk nyumbang sekolah dan sebagainya. Ingat tadi catatannya kalau semuanya sudah terpenuhi, ya, dirinya, keluarganya, kerabatnya. Kemudian yang pilihan lainnya adalah perkara yang mubah. Perkara yang mubah. Ingat catatan saya tadi sering loh ya, tidak sekali. Kalau sesekali oke lah, enggak apa-apa. Ini sering memberi uzur, berlaku ya. Nah, ternyata harta kelebihannya itu digunakan untuk perkara yang mubah, yaitu untuk menuruti hobinya. Dia punya hobi mubah, tapi dia fasilitasi hobinya tersebut dengan harta yang lebih tadi. Adapun infak untuk fisabilillah, untuk jalan-jalan kebaikan, tidak lebih besar dari apa yang dia keluarkan untuk hobinya. Boleh apa enggak itu? Hukum asalnya boleh, karena hanya untuk hobi. Tapi kalau ditanya mana yang lebih utama, dihabiskan hartanya untuk fisabilillah atau untuk menyenangkan dirinya dengan memfasilitasi hobinya tadi, bisa dijawab mana yang lebih utama? Iya, sepakat, fisabilillah. Tapi tidak banyak orang yang bisa selamat dari perkara ini. Ketika Allah lapangkan hartanya, dia cukupi keluarganya, dia cukupi kerabatnya, sisanya ini untuk apa? Senang-senang kebanyakan. Kalau sesekali tidak apa-apa, karena Allah Subhanahu wa mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh senang-senang sesekali, sebulan sekali, atau setahun sekali. Ada ukurannya lah. Yang jelas jangan sampai kelebihan harta yang Allah berikan itu justru lebih banyak kita gunakan untuk memuaskan nafsu, untuk memuaskan kesenangan pribadi. Punya hobi, ya, contoh saja. Ada nggak yang di sini? Anak takut nyinggung gitu. Pokoknya hobi gitu ya, tidak saya sebutkan lebih spesifik. Karena kadang ada orang seperti itu. Wallahi, untuk beli barang yang dia senangi itu dengan harga berjuta-juta, tapi kewajibannya tidak ditunaikan malah. Termasuk kasus sekolah banyak, ya, SPP-nya nunggak, kewajiban dia nunggak, tapi dia hobinya dia fasilitasi, bisa ngegame, ngegame, bisa beli ini, beli itu, beli itu. Ini seperti kemarin yang disampaikan oleh Ustadzuna Abdul Rauf
tidak hikmah di dalam membelanjakan harta. Tapi kaidahnya seperti tadi ya. Jangan biasakan diri memberi uzur, memberi alasan untuk meninggalkan perkara yang afdol dan mengerjakan perkara yang mafdul. Itu contoh dalam harta. Contoh dalam waktu. Contoh waktu. Kita sudah bekerja. Oke, itu ibadah. Selesai bekerja asar. Ada waktu kumpul dengan keluarga, sudah dapat kumpul dengan keluarga. Tidak ada masalah apa-apa. Ya, nggak ada kebutuhan yang penting, nggak ada. Ya, seperti biasanya lah. Nah, saat waktu malam ada pilihan, dihadapkan dua pilihan kepada ya. Satu taklim, kedua nonton bola atau main futsal, atau cuma nongkrong saja, duduk saja. Padahal tidak ada uzur apapun untuk dirinya tidak datang ke situ. Yang ada cuma dua kemungkinan, satu malas, dua satu meremehkan. Situ lagi sudah pernah. Ini bahaya. Ya. Dia lebih memilih yang mafdul, meninggalkan yang afdol, tapi tidak punya alasan. Alasannya cuma dua, malas atau yang kedua tadi meremehkan. Indikasinya apa? Gampang. Kalau itu taklim gampang. Coba kalau di waktu yang sama itu pematerinya ganti, kita bisa datang enggak? Oh, ternyata kalau pematerinya ganti A bisa, tapi kalau yang B tidak bisa. Berarti saat itu apa? Bisa jadi dia meremehkan atau malas tadi. Karena kenapa? Tidak ada penghalang, tidak ada uzur dia. Sudah longgar waktunya, tidak pusing, tidak pula disibukkan dengan urusan keluarga, mungkin orang tuanya minta tolong dan sebagainya. Tidak. Ya di rumah saja main HP atau mungkin nonton bola. Ini timnas pas final contohnya. Atau yang lain lah. Ingat ya, catatan saya adalah sering. Kalau sesekali enggak apa-apa. Mungkin capek, ya lah silahkan. Tapi kalau rutin, apalagi taklim kita itu enggak setiap hari. Di sini itu taklimnya enggak setiap hari, cuma Kamis, Jumat, Sabtu. Ahad enggak semua ahad ada. Ya, kalau tambah ahad mau oke lah. Apakah kita sudah merasa buahnya dengan seperti itu? Bermajelis seminggu 4 kali itu sudah bagus, bagi salafin itu sudah top. Nah, apakah ada yang punya standar seperti itu? Justru bermajelis itu kalau bisa setiap hari ada faedah yang kita ambil, ada nasihat yang kita terima. Seperti kemarin nasihat dari Syekh Walid. Apa-apaan taklim sebulan sekali, kita tuh sebulan sekali loh. Ini ketemu ini sebulan sekali. Memang setiap Jumat ketemu, tapi Jumatnya temanya berganti. Tema yang kemarin sudah lupa pasti, udah sebulan yang lalu. Kecuali kalau punya bukunya, kecuali kalau nyatet bisa dibuka. Yang nggak nyatet, buka Facebook Ustaz, pinter Anda. Itu kalau mau dengarkan. Ya. Jadi azan. Oh, taib. Silakan azan terlebih dahulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ikhwatul iman rahimani wa rahmatullah. Kita kembali kepada penjelasan kaidah tadi. Itu dalam contoh memanfaatkan waktu ataupun mana yang lebih utama dari waktu itu yang harus kita isi. Dengan apa waktu itu kita isi? Di antaranya adalah ketika kita diberikan kelonggaran waktu, kita lebih memilih dihadapkan pilihan antara menghafal Al-Quran atau yang lainnya yang tentunya tidak lebih utama daripada Al-Quran. Maka seorang yang cerdas hendaklah dia lebih memilih perkara yang afdol, kecuali kalau ada keperluan, berbalas bisnis dan sebagainya, maka silahkan. Tapi kalau sering dan berulang menjadi rutinitas, maka ini akan menjadi alamat daripada lemahnya iman dan lemahnya cita-cita orang tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan waktu yang longgar, dia lebih memilih mengisi waktu itu dengan perkara yang tidak utama, padahal ada kemampuan, ada kesempatan untuk dirinya mengisi waktu itu dengan perkara yang afdal. Jadi dari sisi harta, sisi waktu, yang berikutnya adalah mungkin sisi pikiran, tenaga akan juga sama. Jadi kalau kita punya kelonggaran atau punya kelebihan dalam ide, dalam gagasan, dalam mengurus sesuatu, maka jangan kemudian kita lebih memilih perkara yang tidak lebih utama, kemudian kita tinggalkan perkara yang utama. Tapi kalau seandainya perkara itu bisa dikumpulkan, jadi kita bisa memperoleh yang utama, tapi juga yang mubah tadi juga bisa kita peroleh, tidak apa-apa. Kami tatkala tidak bisa dikumpulkan, maka selayaknya seorang muslim itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia tinggalkan perkara yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat bagi dirinya. Dan ini adalah catatan untuk kita semuanya, karena kita masih sangat jauh dari akhlak yang seperti itu, dari cara berpikir yang seperti itu. Karena kita merasa ini milik kita, itu kadang-kadang yang menjadi sebab dan lemahnya iman kita, bahwasanya apa yang Allah berikan itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sudah masyhur sering kita baca, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tazulu qadama bani Adam, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'alu an khamsin. Sesungguhnya tidak akan bergeser kedua kaki anak Adam di hari kiamat kelak di sisi Rabb-nya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. An umrihi fima
fima afnah. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia habiskan. Wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya, untuk apa ia gunakan. Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu, dan dalam hartanya, maka dari mana ia dapatkan dan kemana ia belanjakan harta tersebut. Wa madza amila fima alima, yang terakhir adalah dan tentang ilmu yang dia pelajari, fima alima atau amila, salah. Wa madza alima fima afan, wa madza amila fima alima, dan apa yang dia kerjakan dari ilmu yang dia sudah pelajari. Ini kalau 5 perkara ini tidak selalu kita ingat-ingat, yang ada adalah kita akan menjadi hamba-hamba yang ghaflah, yang lalai, sudah pasti itu. Tapi kalau ini kita selalu ingat bahwasanya semua ini adalah pemberian dan semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban, setidaknya itu akan menjadi kendali kita, menjadi rem. Jadi kita tuh tidak bablas. Untuk hilang sama sekali tidak bisa, ya tidak bisa. Kita tuh punya nafsu, punya keinginan, wallahi punya. Kita lihat motor bagus, pengen. Apalagi punya duit, itu lebih kuat sekali dorongannya itu. Dalam hal ini sedikit faedahnya. Ibnu Qayyim memerinci sebuah kesabaran. Di antara kesabaran yang paling utama itu adalah kesabaran menahan diri dari mengerjakan sesuatu yang haram atau sesuatu yang tidak utama. Namun bersamaan dengan hal itu, sebab-sebab untuk bisa mengerjakannya itu besar. Pendorongnya itu ada, kemudian penghalangnya tidak ada. Tapi dia bisa bersabar untuk tidak jatuh ke situ, untuk tidak melakukan hal itu, maka itu orang sabar level kelas tinggi. Seperti Yusuf, sabarnya Yusuf ketika digoda untuk berzina, itu level kesabaran puncak, tinggi. Kenapa? Di saat itu pendorongnya ada. Apa pendorongnya? Wanitanya cantik, semua sudah dikondisikan. Dia istri raja, sendiri, gak ada yang lihat. Tidak ada penghalang, pendorongnya ada. Satu pendorongnya banyak sekali. Yusuf masih muda. Tahu problematika anak muda kan? Syahwatnya besar. Yusuf yang goda cantik, bukan nenek-nenek, cantik gini. Dan sudah dijanjikan dengan keamanan dan sebagainya. Dan penghalangnya tidak ada. Cuma satu, kalaupun ada, siapa? Allah. Tapi dia mampu untuk menahan diri darinya, maka itu lebih utama. Maka demikian pula godaan orang punya harta itu luar biasa, ya. Berat. Kalau orang tidak beli ini itu karena nggak punya duit, wajar. Oh, nggak punya duit, so beli dari mana? Tapi kalau duitnya itu digitnya jejer-jejer 9, 12, tapi dia bisa menahan diri, dalam artian dia tidak hambur-hamburkan hartanya itu. Uang punya, ada dorongan nafsu, tapi dia takut sama Allah. Ini kesabaran yang luar biasa. Bukan karena medit loh ya. Kalau medit itu lain. Kalau hartanya banyak, orangnya tampil apa adanya. Karena apa? Karena iman, hartanya disimpan-simpan, medit. Kalau seperti ini tidak mulia. Yang mulia yang tadi itu, digoda, didorong. Ada pendorong yang kuat untuk menghambur-hamburkan harta, ya. Tapi dia bisa menahan diri. Nah, itu luar biasa.
Makanya seperti halnya orang yang sabar dijanjikan oleh Rasulullah SAW, ya, dia akan disebutkan di hadapan makhluknya dan disuruh memilih bidadarinya. Hadisnya adalah man kadzama ghaidzan wa huwa yastati'u an yanfidhu fihi da'ahu Allahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Barang siapa yang mampu menahan amarahnya, wa huwa yastati'u fihi, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Ini catatannya. Dia tahan dirinya padahal dia mampu untuk melaksanakannya. Dia mampu untuk meluapkannya. Orang yang seperti ini double kesabarannya. Dia punya kemampuan, tapi dia lebih memilih untuk bersabar. Nah, maka balasannya adalah maka nanti di hari kiamat da'ahullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Dia panggil hamba tersebut di hadapan ru'usil khalaik, di depan pemimpin-pemimpin makhluk semuanya. Kemudian disuruh memilih bidadari mana yang ingin kamu ambil tuh, pilih. Ya, dijejer bidadari, suruh milih. Tidak gampang ya ikhwah. Kita sebagai guru, contohnya, kemudian direndahkan, diledek atau diperlakukan tidak adil oleh murid kita, dan kita bisa menghukumnya, tapi kita lebih memilih, ya ini anak-anak, ya ini mungkin jahil dan sebagainya. Kita lebih memilih untuk tidak melampiaskan. Maka itu adalah kesabaran yang luar biasa. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahmatullah. Kesimpulannya taklim kita malam hari ini adalah yang pertama adalah jangan sampai kita terjebak kembali masuk ke jerat-jerat jahiliyah, apapun bentuknya itu, bagaimanapun kadarnya. Kita berusaha meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak jatuh, untuk tidak masuk ke kubang jahiliyah tersebut. Kemudian nasihat berikutnya adalah agar kita pandai memanage waktu kita, harta kita, pikiran kita. Ini semuanya bagaimana kita optimalkan, kita maksimalkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang keberadaan kita di dunia ini tidak ada lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai raga kita, jasad kita ini justru kita habiskan, kita buat lelah letih bukan di jalan Allah. Saya tidak mengatakan bekerja itu bukan fisabilillah. Ya, kita lihat kalau kita bekerja keras untuk mencukupi, tanda kutip, keluarga, mencukupi dalam standar yang sudah ma'ruf, sesuai uruf. Jangan kita membuat ukuran cukup sesuai nafsu kita, nggak akan cukup. Manusia itu beri satu lembah emas, minta emas lagi. Jadi ukuran cukupnya jangan pakai nafsu. Anak kerja ini untuk mencukupi keluarga, padahal rumahnya 5-6 katanya untuk mencukupi keluarga, sehingga sampai meninggalkan taklim, meninggalkan belajar, meninggalkan apapun, ditinggalkan ibadah itu dengan alasan mencukupi keluarga, padahal sudah cukup lebih, tapi menurut dia belum cukup. Jadi cukupnya dikembalikan kepada uruf. Orang bisa makan, bisa minum, bisa berteduh, bisa berpakaian, bisa beribadah tegak tulangnya, bisa ibadah kepada Allah, itu sudah cukup. Ya. Nah, itu tadi yang mungkin bisa kami sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang sama-sama kita dengarkan tadi Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah, taufik ya untuk kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berikan kepada kita keistiqomahan dalam mengarungi kehidupan yang tidaklah datang hari kecuali hari yang setelahnya atau masa yang setelahnya itu lebih buruk. Karena Rasulullah sudah bersabda demikian, la ya'ti zamanun illa ba'dahu asyarr.
tidak datang suatu zaman kecuali yang setelahnya pasti lebih buruk. Jadi jangan berpikir kita ke depan akan lebih baik. Tidak. Secara umum generasi demi generasi itu ke belakang semakin buruk. Oleh karena itu kita siapkan diri kita siapkan iman kita, ilmu kita ya, untuk menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita harus senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa nahtatim bi du'ail kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.